Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan. Nah, Miss Wulan berharap kali ini kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, kita akan kembali bertemu dalam pelajaran dalam tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 2. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui ruas garis pada bangun datar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, siswa dapat membaca cerita dengan baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran 2. Di dalam buku modul itu silakan membuka halaman 3. Kita akan belajar dalam muatan matematika. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Kalian tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan ruas garis? Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda, ya. Nah, tahukah kamu apa bentuk ubin dan jendela? Ubin berbentuk persegi, sedangkan jendela berbentuk persegi panjang, ya. Persegi dan persegi panjang termasuk bangun datar yang dibatasi 4 ruas garis. Perhatikan di dalam bukumu itu. Nah, ini anak-anak. Yang ini ya, gambar pertama ini adalah namanya persegi. Semua sisinya sama. Ya, yang gambar ini yang kedua ini adalah persegi panjang. Dua sisinya sama. Nah, sekarang kita berlatih ya. Tunjukkan garis pada bangun datar di bawah ini. Tunjukkan ruas garis. Yang mana ruas garisnya? Yang nomor 1 perhatikan dengan baik. Itu adalah bangun persegi. Mana ruas garisnya? Yang ini anak-anaknya. Ruas garisnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut dengan ruas garis ya. Dibatasi oleh apa anak-anak tadi? Oleh 2 titik ujung yang berbeda ya. Nah, yang kedua dan 3 silakan kalian mengerjakan. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam muatan PPKN ya. Nah, di dalam buku modulmu itu ada kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di samping? Coba perhatikan gambarnya ya anak-anak ya. Nah, gambar di samping menunjukkan kegiatan membersihkan rumah ya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama. Semua anggota keluarga mengikuti kegiatan membersihkan rumah. Dari kegiatan ini, mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Coba perhatikan anak-anak. Ayah mengelap kaca, sedangkan ibu mengepel lantai. Andi mengelap meja. Nisa membersihkan benda dengan sapu bulu. Walaupun setiap anggota keluarga melakukan pekerjaan yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu membersihkan rumah. Anak-anak, selanjutnya silakan kalian membuka buku modulmu halaman 4. Nah, di situ kalian diminta untuk mengerjakan latihan, ya. Ada 2 gambar. Gambar A dan gambar B. Lalu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Mari kita kerjakan bersama-sama ya nomor 1 dan 2. Nomor 1 perhatikan. Apa kegiatan yang dilakukan pada gambar A? Ini gambar A. Sedang apa mereka anak-anak dalam keluarga ini? Ya, jawabnya adalah sedang makan bersama keluarga, ya. Nah, yang kedua,
Apa kegiatan yang dilakukan pada gambar B? Coba kalian lihat sekarang gambar B anak-anak. Ya, apa yang dilakukan gambar B? Ya, berolahraga bersama keluarga. Nah, 3, 4, 5 silakan dikerjakan sendiri ya. Anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia ya. Nah, kalian diminta untuk apa? Bacalah cerita berikut ini. Kalian diminta untuk membaca cerita anak-anak ya. Judulnya adalah Rumahku Bersih dan Sehat. Mari kita membaca bersama-sama ya. Nanti di rumah kalian mengulang bacaan ini dengan baik ya. Nanti Miss Wulan atau Miss Dwi akan bertanya ya, apakah kalian sudah membaca dengan baik ya. Nah, rumahku bersih dan sehat. Aku dan keluargaku selalu menjaga kebersihan rumah. Kami sering melakukan kerja bakti membersihkan rumah. Semua anggota keluarga melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang menyapu dan mengepel lantai. Ada yang membersihkan debu di meja dan kursi. Ada yang membersihkan jendela. Bukan hanya bagian dalam rumah saja yang kami bersihkan. Halaman rumah juga selalu kami bersihkan. Aku menyirami tanaman yang ada di halaman rumah. Sedangkan kakakku memotong rumput yang sudah tinggi. Ibu menyapu halaman agar daun-daun kering dan sampah yang berserakan dapat terkumpul dan setelah itu dibuang. Ayah mengecat pagar rumah. Halaman rumahku terlihat indah dan bersih. Baik anak-anak, selanjutnya kalian membuka buku modul halaman 5. Di situ kalian menemukan ayo berlatih. Ya, di Romawi 1, perhatikan dengan baik. Susunlah kata-kata acak berikut agar menjadi kalimat yang utuh. Kata pertama adalah kata yang dicetak tebal. Nah anak-anak, di situ ada 5 soal. Tiap soal itu ada kata yang dicetak tebal. Perhatikan ya, yang nomor 1 itu kata yang dicetak tebal adalah kata wulan. Yang kedua adalah adi. Yang ketiga adalah tanaman. Yang keempat adalah pepohonan. Yang kelima adalah ibu. Kita mengerjakan 2 nomor saja ya anak-anak. Perhatikan dengan baik. Halaman wulan rumah menyapu. Kalimat yang benar adalah Wulan menyapu halaman rumah. Yang kedua, sampah membuang Adi sampah tong. Jawabnya apa anak-anak? Adi ditaruh di depan. Adi membuang sampah di tong. Demikian ya anak-anak, semangat. Nah anak-anak, selanjutnya dalam Romawi 2, perhatikan dengan baik. Dalam Romawi 2, perintahnya adalah temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Jadi di situ ada tabel ya. Ada 3 nomor soal. Yang pertama, perhatikan dengan baik. Bagian bawah dari ruangan. Kita cari di dalam tabel ini anak-anak. Bagian bawah dari ruangan itu disebut lantai. Ini ya, perhatikan, lantai. Yang nomor 2, alat untuk membersihkan debu pada benda. Jawabnya apa anak-anak? Ya, ini ada kata kemoceng. Kita garis ini ya. Dan yang ketiga, tempat udara dapat keluar masuk, silakan kalian mencari sendiri ya. Demikian anak-anak pembelajaran 2 yang bisa Miss Wulan sampaikan pada hari ini. Pesan Miss Wulan, kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.